شريك له محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, maha suci bagi Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Maha suci Allah yang merupakan keabadian. Maha suci Allah yang merupakan awal dari segalanya. Maha suci Allah yang telah menurunkan bibit Nur Muhammad dalam alam semesta ini. Maha suci Allah yang telah menanamkan ruh dalam jasad kita. Maha suci Allah yang masih mengatur gerakan denyut jantung kita, yang masih memberikan nafas kepada kita semuanya. Maha suci Allah yang masih menanamkan iman takwa kepada kita semuanya, sehingga dengan semuanya itu tidak ada yang bisa kita sombongkan satu persatu. Tidak ada yang dunia ini yang bisa kita sombongkan. Harta yang kau miliki, kekuatan, kepandaian otak, tidak ada satupun yang kita sombongkan di dunia ini. Pertama, izinkan kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jum'ah dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman takwa yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada pilihan lain selain iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak kita sembah. Tidak ada Tuhan lain yang patut kita sandingkan, kita bandingkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hati kita, selain Allah itu adalah makhluk, dan makhluk itu sifatnya adalah lemah,
dan lemah sifatnya, tidak berdaya dan tidak punya kekuatan apapun. Otak kita, diri kita, jin, apapun makhluk itu bentuknya selain Allah itu adalah makhluk yang tidak pantas kita sembah. Selanjutnya pada kesempatan ini mari sama-sama senantiasa kita bertafakur, kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini mari senantiasa kita awali tahun yang baru ini dengan senantiasa semakin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin senantiasa hadirkan Allah dalam hidup kita. Senantiasa kita tidak terlalaikan terhadap urusan dunia yang itu bagaikan sebutir garam yang dicemplungkan ke dalam luasan lautan yang sungguh tidak ada artinya. Dunia yang selama ini kita kejar, kita cari, kita tumpuk hartanya, tidak sempat kita menikmati, sudah keduluan kita meninggal. Sungguh rugi kita jika hanya hidup seperti itu. Saudaraku semuanya, mari senantiasa di momen Jumat ini kami mengajak kepada panjenengan semuanya, kami mengajak kepada diri pribadi, mari senantiasa kita semakin meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan segala penyakit hati dalam hati kita. Kita istighfari semua dosa-dosa yang telah lalu. Sempatkanlah sebelum tidur pejamkanlah mata. Kemudian lakukanlah perjalanan rohani menembus batas waktu di mana dosa-dosa yang telah lalu semenjak kita lahir, semenjak kita akil balik sampai sekarang, ingatlah satu persatu. Mungkin dulu saya pernah menyakiti si A, mungkin saya dulu pernah mendolimi si A, mungkin dulu saya pernah meninggalkan sholat dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Itu lakukanlah satu persatu, ingatlah satu persatu, kemudian istighfarkanlah satu persatu. Dengan cara itu kita betul-betul mengingat, menyadari akan dosa kita semuanya. Jangan sampai sebelum kita mati nanti, yang kita tidak tahu umur kita kapan, masih ada dosa yang luput tidak kita istighfari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui yang namanya musibah. Musibah apapun bentuknya, baik sakit maupun apapun, itu muaranya adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir itu muaranya adalah dari dosa kita semuanya. Dari dosa itu Allah menggiring kita untuk memakan sesuatu yang dilarang oleh tubuh sehingga tubuh kita menjadi sakit. Jadi hakikat sakit adalah dari dosa kita yang telah kita lakukan dan lupa atau bahkan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dosa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dosa terhadap manusia. Saudaraku, dosa terhadap manusia itu sulit dan bahkan kita berat untuk minta maaf. Bahkan kepada istri sendiri saja mungkin kita merasa gengsi, mungkin kita merasa sungkan dan sebagainya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Itulah amalan yang seharusnya kita lakukan. Bahkan kepada anak kecil kita harus lebih meminta maaf terlebih dahulu. Dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah. Meskipun engkau tahajud 1000 tahun sekalipun, meskipun engkau memohon ampun kepada Allah 1000 tahun pun, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Saudaraku, rendahkan hati. Mari kita berminta maaf. Kita minta maaf, datangi yang bersangkutan. Mungkin dulu kita pernah mendolimi, sadari dulu dosanya, dan kemudian minta maaflah. Dan kemudian minta keikhlasan untuk dapat dimaafkan. Dengan itu sudah otomatis dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau meneteskan air mata setiap malam pun, tetapi ketika engkau tidak mau mendatangi orang yang kita zalimi, sungguh itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dosa yang kedua adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih agak mending. Karena apa? Dosa kepada Allah itu rata-rata bentuk menyekutukan Allah. Kita syirik, musyrik, melakukan kemusyrikan, itu gampang, tinggal minta maaf, mohon ampun, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka itu sudah barang tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang jarang kita sadari adalah dosa terhadap harta. Mungkin selama ini kita dalam memperoleh harta banyak hal-hal yang
di luar jalur agama Allah, jalur yang tidak diridhoi Allah. Segala bertobat saudaraku, dan kita mari cari harta yang halal. Harta yang halal pun kalau mendapatkannya dengan nafsu, ingin mendapatkannya dengan nafsu mencintai dunia, itu pun biasanya tidak akan membawa barokah. Karena mungkin kepanasan melihat tetangganya, mungkin karena nafsu ingin menumpuk harta dan sebagainya. Itulah meskipun jalurnya halal tetapi tidak dibarengi dengan ridha Allah, dengan nafsu, maka itu juga akan membawa sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Dosa terhadap harta rata-rata adalah kita lupa mensyukuri akan nikmat Allah yang akan 2,5%-nya, yaitu zakat, kemudian kita keluarkan sedekahnya. Allah sangat teliti perhitungannya. Mungkin dulu-dulu kita lupa tidak mengeluarkan. Allah perhitungannya sangat detail, sangat tajam, tidak luput satupun. Mungkin ada rezeki yang tidak kita keluarkan. Maka ayo dengan sehidup ini, pertama minta maaflah kepada orang yang kita zalimi. Yang kedua mohon ampunlah. Setiap sebelum tidur usahakan melakukan perjalanan rohani menembus tirai waktu yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, mari dengan harta keluarkanlah. Mungkin dulu ada yang kurang atau luput haknya fakir miskin. Ingat, di sebagian harta kita itu adalah hak orang lain. Jika hak orang lain itu kita makan, maka barang itu akan menjadi penyakit atau menjadi musibah dalam jiwa kita. Untuk itu, mari senantiasa kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, penyakit jasmaninya maupun rohaninya. Ketika tidak diistighfari, maka ayat selanjutnya adalah walahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih dikarenakan mereka berdusta. Itulah ayat Al-Baqarah di mana kita diwajibkan untuk membersihkan hati kita. Jika hati kita tidak dibersihkan dari kekotoran, tidak dibersihkan dengan istighfar, maka penyakit itu akan terus menambah sehingga akan berdampak kepada fisik kita, atau mungkin berdampak kepada hati kita yang semakin sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudaraku, kami berpesan mari tetap kita jaga persatuan dan kondusivitas di daerah ini. Persatuan, akhlak itu di atas segala-segalanya. Akhlak, kemudian perdamaian itu di atas segala-segalanya, dan tidaklah aku kirim Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka mari sama-sama kita terus jaga, saling menghargai. Ingat, yang namanya gamelan itu rupa-rupa, ada yang berwujud seperti gong, ada yang seperti saron dan sebagainya. Bunyinya pun juga rupa-rupa, tetapi bagaimana tetap bisa hidup berdampingan, menghargai, bahkan bisa bekerja sama sehingga sangat harmonis membentuk suatu lagu yang indah. Semoga senantiasa Simbar ini mampu memiliki lagu yang indah, lagu yang senantiasa dapat enak didengar, menyejukkan hati pendengarnya, dan juga senantiasa membawa nama baik yang baik di mata Allah dan juga masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fid jasadina wa ajran fil 'alamin wa barakatan fil rizqina wa tawfiqal mu'minina wa rahmatal mu'minina wa rahmatal mu'minina wa
الله من علينا بشفاعة موتنا ونزلنا من النار وعافا حساب اللهم انفعنا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والسدائين إذا ولم يحنى ما ظهر منها وما بطن من بلدنا Indonesia خاصة خصوصا في دسوس برجايا ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر